Ya, saya maunya orang Lubuk Linggau kaya karena porang. Kayak karena porang. Iya. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali bersama saya Lika Dan saya Sela. di Linggau Streaming. Nah pemirsa, ternyata budidaya porang merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Tanaman penghasil umbi dan bisa ditanam di lahan terbatas ini bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Di berbagai daerah di Indonesia sudah banyak sekali pembudidaya porang yang sukses meraup keuntungan. Bahkan ternyata di kota Lubuk Linggau ini sudah ada pembudidaya porang. Nah pemirsa, penasaran kan bagaimana proses budidaya dan seperti apa porang itu sendiri? Mari ikuti kami. Nah pemirsa, kali ini kami akan menghampiri salah satu petani porang di kota Lubuk Linggau. Beliau merupakan Bapak Hendy Budiono dari anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dari Partai Bulan Bintang. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Baik. Iya. Sedang apa Bapak di kebun ini Pak? Biasalah memeriksa sehari-hari kendala apa, perkembangannya dari waktu ke waktu, karena porang ini kan barang baru. Jadi memang perlakuannya agak khusus, agak lebih konsentrasi dari tanaman yang lain. Oh iya Pak, awalnya mau tahu bagaimana ceritanya Bapak bisa membudidaya porang ini sendiri? Porang ini kan sebenarnya kan bukan barang baru. Iya. Cuman untuk kita Sumatera, khususnya Sumatera Selatan ini masih asing. Tapi di tempat lain porang ini, khususnya di Jawa Timur, ini sudah menjadi komoditi yang menjadi andalan untuk menunjang sektor kehidupan ekonomi keluarga. Karena porang ini kan baik dari sisi umur maupun dari sisi pendapatan itu sepertinya lebih menjanjikan dari komoditi-komoditi yang lain. Kira-kira Pak, trigger utama pemacu yang bisa buat Bapak jadi petani porang ini apa Pak? Ya, kita yang memacu kita, yang menstimulan kita itu kan keberhasilan orang lain. Iya. Keberhasilan orang lain. Di sisi lain kita lihat ada seorang mungkin maestro porang Indonesia itu yang mungkin tampil di Kick Andi itu ya, yang namanya Pak Paidi itu dari seorang pemulung. Tapi sekarang mungkin penghasilan bulanannya mungkin tidak kurang dari 500 juta satu bulan mungkin penghasilan Bapak Paidi ini. Jadi ini yang menginspirasi banyak orang di banyak tempat. Jadi kita juga, karena zaman sekarang ini sesuatu itu tidak bisa dianggap baru kalau baru itu ketika kita baru tahu informasinya. Iya. Tapi baru itu bukan berarti baru itu baru ditanam, baru muncul, tidak demikian. Tapi karena sekarang dunianya sudah terhubung, terkoneksi karena jaringan internet dan seterusnya, sehingga sebenarnya kita sudah terlambat, sangat terlambat. Sumatera khususnya Sumatera Selatan, kita sangat terlambat mengenal komoditi ini. Karena petani Sumatera, khusus Sumatera Selatan itu biasanya menanam karet dan kopi. Iya, Pak. Kalau karet itu mereka mendapat hasil setelah umur 6 atau 7 tahun. Atau bisa lebih. Kalau kopi bisa menghasilkan paling cepat 3 tahun. Iya. Tapi porang ini bisa menghasilkan 8 bulan. 3 tahun kita tanam kopi, dengan 8 bulan kita tanam porang, perbandingannya penghasilannya bisa 3 kali lipat penghasilan porang. Ini kan belum tahu. Kalau memang masyarakat tahu, pastinya daripada berlama-lama, mungkin ada baiknya mencoba untuk bertani porang. Jadi sebenarnya kita ini sudah terlambat ya Pak ya. Oh, Sebenarnya harusnya kita lebih giat karena kita sudah agak sedikit tertinggal dari beberapa, karena Sumatera itu kan ketersediaan lahannya kan tinggi, kemudian curah hujan atau cuacanya nggak ekstrim. Kalau Jawa Timur, Madiun, Trenggale, Probolinggo yang tempat sentranya ini, itu cuacanya bisa ekstrim, lahannya bisa sangat gersang, tapi mereka bisa dengan perlakuan tertentu, mereka bisa menghasilkan yang bisa maksimal. Dan di tempat kita ini porang ini hama. Porang ini hama, porang ini kan banyak jenisnya. Ya, porang ini kan ada dicirikan dengan buah katak seperti ini.
Ya, karena ada buah kata ini yang namanya porang. Yang lain ada sejenis ini mirip, tapi belum Tentu porang itu sendiri. belum tentu porang dan belum tentu laku di pasar. Oh, iya. Ini kan pasarnya porang ini kan pasar ekspor, Iya. komoditi ekspor yang negara yang menjadi konsumen utamanya itu Jepang dan Cina. Karena ini bahan baku dari segala jenis makanan sebenarnya, karena ini zat netral. Nah, dan harganya juga kalau sudah jadi kayak mie itu bisa sampai 350.000 per kilo. Jadi sangat ini, dan itu oleh negara-negara Jepang kayak Cina itu diekspor lagi ke Indonesia. Iya. Kita tidak tahu. Kita belum Ya. bisa mengolahnya Iya. sendiri ya Pak ya. Bahkan Indonesia itu pengimpor porang terbesar, tetapi sudah dalam bentuk bubuk ya, dalam bentuk bahan baku, bahan jadi untuk industri. Ya, kita buat mie, kita buat apa segala macam itu bagian besar itu adalah formula campuran dari Porang ini sendiri. bahan baku porang ini sendiri. Ya, harapannya karena sudah dicanangkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Pertanian Yusuf Yassin Limpo, ini menjadi andalan. Di samping porang itu ada satu komoditi lagi yang memang sekarang ini lagi dipacu terus oleh pemerintah, yaitu talas beneng kan. Iya. Talas beneng nanti kita, karena kita belum ada di sini, paling tidak saya mencoba untuk memberi contoh. Saya memang betul adik-adik datang ke sini, saya memang belum pernah Mempublish gitu ya, Pak ya? mempublish, mengekspor tentang porang ini. Karena orang kita itu alergi dengan sesuatu yang baru. Kalau sudah berhasil baru Ya, mau ngikuti. nanti Ya, benar. maka dari itu kita harus menjadi project ya, percontohan. Iya. Nah, bagaimana porang ini tumbuh dan seterusnya. Nah, itu memang banyak, dan sekarang mungkin di Lubuk Linggau dan Musyarawat masih sangat terbatas. Iya. Ini kan Pak, kita sudah banyak tuh Bapak tadi menjelaskan tentang porang. Ngomong-ngomong, kebun Bapak ini sendiri kira-kira berapa hektar lahannya ini Pak? Saya menanam ini ada 4 titik. Ini 4 titik. satu, di samping sana itu ada 1 hektar. Iya. Kemudian ada lagi di depan Polsek Linggau Barat itu ada 2,5 hektar. Terus mungkin ada lagi di kebun yang satunya, mungkin lebih kurang 6 hektar lah nanam. Semuanya punya pribadi atau bagaimana? Iya, pribadi, karena kalau kita mempekerjakan masyarakat ini belum laku. Oh, Di belum. masyarakat belum laku, mereka belum tertarik di mana jualannya. Nanti kalau sudah produksi, nanti barang ini mau kemana, itu memang masih jauh dari mereka. Nah, benar itu kan Pak, juga jadi pertanyaan saya. Kan Bapak ini kan termasuk contoh lah untuk Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, petani porang pertama bisa dikatakan mungkin ya Pak ya. Jadi porang ini sendiri sebenarnya dijualnya di mana? Itu jadi pertanyaan, boleh Bapak jelaskan? Kalau porang ini karena kita belum kenal, kalau di Jawa Timur porang ini sudah 10 perusahaan. Yang di Jawa Tengah, di Semarang, mungkin Blora dan sekitarnya juga sampai pada angka 7-8 perusahaan. Di Medan sudah ada porang. Di Lampung mungkin tahun ini. Kemarin Herman Deru mencanangkan dengan Bangka Belitung mencanangkan untuk tanam porang ini kan. Langsung Herman Deru turun dengan berapa puluh hektar yang ada. Tapi investor porang itu menargetkan kalau tidak 11.000 ton per tahun mereka tidak akan bangun pabrik. Artinya porang ini kemanapun kita tanam begini, tidak usah pusing untuk berpikir di mana jual. Tahu ada petani porang, pasti pembeli atau buyer itu mendatangi kita. Sampai sekarang pun tanaman saya belum apa-apa, tapi sudah dikontrak. Bahkan kita tanam begini 1 hektar Iya. dengan bibit yang macam-macam jenis varian bibit. Biasanya kita tanam 1 hektar. Udah seperti ini. Kalau mungkin saya dananya mungkin bisa saja satu lahannya mungkin 50 juta misalnya begitu. Iya. Kalau kita tawarkan pada umur 5 bulan 6 bulan 200 juta udah ada yang mau ngambil. Ini sudah ada yang mau ngambil, udah ada yang mau ngontrak. Artinya belum lah bicara soal umbinya nanti hasilnya bagaimana. Tapi
sekarang ini karena permintaan luar itu sangat banyak, jadi nggak ada repotnya. Kalau memang ada yang di lingkungan kita ini, karena saya ini bukan toke, bukan juga juragan dan segala macam, tapi kita akan bantu. Nanti pada tahun kedua musim kedua, saya memang akan mencoba nih memperkenalkan lebih jauh. Saya akan membuat kelompok tani, saya akan mensubsidi beberapa ini, kemudian saya juga kebetulan sebagai anggota dewan punya budget dana yang bisa dialokasikan untuk masyarakat. Nanti pada tahun kedua kita akan coba ini lagi, tapi dengan contoh. Orang tidak akan ikut kalau contohnya belum ada. Bagaimanapun hasilnya nggak ada yang ikut. Nah itu Benar-benar. masih awam sekali. Orang saja mereka tidak tahu penghasilan porang itu apa, beberapa jenis porang, beberapa jenis bibit memang masih jauh. Tapi kita sudah komunikasi dengan Dinas Pertanian. Nanti kita minta Dinas Pertanian untuk menjadi ya penggerak utama lah. Kita hanya support karena saya ini kan petani. Kalau petani itu paling-paling menghubungi pihak-pihak terkait untuk membantu supaya orang mau bertani tentang porang. Iya. Jadi Pak, ini kan porang ini kan banyak jenisnya tadi Bapak sudah bilang kan. Kalau yang Bapak tanam sendiri ini jenis apa Pak? Jenisnya porang. Porang itu mirip porang. Tapi sebagian orang bilang porang. Ada kalau kita Lubuk Linggau ngomongnya kubut. Kalau orang OI, Lahat, Morainim itu rokubut. Di OI, di Prabu Mule, di Banyu Asin, mereka sudah budidaya ini karena mereka di hutan mereka banyak di alamnya. Saya memang ketersediaan di hutan kita memang ini tumbuh pada tempat-tempat tertentu. Jadi kita memang mengambil bibit dari luar, datang langsung. Dan saya belajar porang ini tidak hanya melalui Facebook atau Instagram atau hanya seperti itu, tapi saya udah mendatangi beberapa petani sukses dari Lampung, dari Jawa Tengah, Temanggung, Trenggale, Wonosobo, Madiun, Pacitan, sampai ke Jawa Barat juga udah kita belajar. Dan ini juga kayaknya memang eksperimen, nanti lihatlah bagaimana hasilnya. Tapi insya Allah kalau ini berhasil Akan banyak menjadi contoh ya. kita akan mengajak orang lain ikut berhasil. Iya benar. Karena sebaik-baiknya keberhasilan itu ketika bisa memberi manfaat bagi yang lain ikut berhasil. Benar sekali. Oke? Oke. Cara perawatan porang itu sendiri gimana Pak? Ya, porang ini nih diawali dari bibit. Porang itu ada bibitnya ini. Kalau untuk dimungkinkan sekali untuk 5 tahun ini, porang ini penghasilannya luar biasa. Karena bibitnya itu harganya sangat luar biasa. Tidak masuk dalam nalar lagi, dan dari bibit itu satu batang gini, kita ada beberapa titik ini. Ini harganya per kilo per bulan 11 kemarin, bulan 10-11, harganya bisa sampai 500.000. 1 kilonya ya Pak ya? Iya, itu buah kataknya. Umbinya itu untuk bahan produksi. Nah, ketersediaan bibitnya ini yang memang agak langka. Jadi sekarang itu petani menghasilkan 2 hasil, dari umbi dan dari katak. Katak itu untuk bibit. Nah, penghasilannya itu berimbang. Kalau kita modalnya umbi itu misalnya 50 juta, dipastikan kita dapat katak itu minimal 50 juta. Paling tidak begitu. Dan umbinya itu nanti setelah 8 bulan daunnya mati, ripa, nanti umbinya baru bisa dipanen. Oke Pak, kita lanjutkan pembicaraan kita sambil kita menelusuri kebun porang Bapak, boleh Pak? Ya, Ayo, boleh. mari kita lanjutkan. Oke, kita lihat yang di sini Pak. Kayaknya di sini nutrisinya lebih banyak ya Pak ya, lebih gendut. Subur. Ini juga, ini dimakan jamur kan? Oh iya, itu contohnya yang gagal ya Pak? Iya, Pak. Ini mungkin karena kita selalu mencoba belajar, sepertinya ada permasalahan dari fermentasi pupuk atau memang jenis bibitnya yang terlalu ini atau keasamannya terlalu tinggi. Iya. Nah, ini buah kataknya kalau sudah mati begini, kalau sudah umurnya tapi kataknya akan jatuh.
Itu kalau udah mati gitu nggak bisa juga Pak ya digunakan untuk bibit buah katanya itu lagi. Bisa, tapi risikonya bisa. Tapi kalau Kemungkinan hidupnya kecil gitu. sebagian Pak. besar orang jual begitu. Oh, Orang jual orang nggak nunggu ini lagi. Orang sekarang zamannya udah tumbuh begini. Orang Kelamaan. jual, pohonnya dipotong. Cing, 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 cing. Jemur, jual. Kita pembeli karena nggak punya ilmunya, nggak ada yang memberitahu. Kita membeli seperti itu. Kita kan tanam. Itu paling-paling 50% yang hidup. Seharusnya ini sampai mati betul, sampai jatuh, sampai ini lepas sendiri, itu baru. Nah ini itu umbinya ya Pak ya? ini contoh umbinya yang Iya. saya tanam, tapi pohonnya mati. Kenapa? Karena umbinya busuk. Oh, itu masih bisa ditanam? Ya masih bisa, ini bisa hidup lagi. Nanti kita bersihkan. Oh, Tapi kan itunya masa kehidupan kan berkurang nih, harusnya kan sudah tumbuh besar. Iya. Nah tapi ini kan masih tumbuh nih, ada Iya. tunasnya lagi. Oh, di dalamnya masih ada. Nah ini kan tunas lagi, tumbuh lagi. Tapi ininya kan kayak gini. luar-luarnya sudah dimakan jamur, bakteri. Iya, dia membusuk. Kalau nggak kita ini kan nanti semuanya itu dimakan. Oh, jadi dipisahkan ya. Ya. Dalam satu Yang- tanaman ini Pak, biji kataknya itu menghasilkan berapa? Tergantung. Tergantung. Kalau bibit kita sebesar ini, biji katak bisa sampai 70-100 biji. Kayak gini, Pak. Kalau bibitnya segini. Oh, Tapi iya. kalau bibitnya segitu paling-paling 10 biji. Oh, dalam satu pohon. Iya, setangkai. Jadi berbeda ya Pak ya? Iya, Oh, berbeda. saya pikir setiap satu porang satu biji kata. Tidak. Ternyata berbeda. Kalau kita dari spora itu paling-paling kita dapat 1 atau 2 paling banyak. Kalau dari spora. Tapi kalau kita tanam ini 1000 batang Iya. dengan bibit yang sedang saja seperti itu, kalau kita dapat 5 saja, artinya kan 5.000 kan? Iya. Yang tahun yang akan datang. Nah itu yang hasil yang kita ini kan. Harapan Bapak nih Pak untuk porang, Bapak kan memberikan contoh lah ya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya khususnya. Nah harapan Bapak gimana nih? Ya saya maunya orang Lubuk Linggau kaya karena porang. Kayak karena porang. Iya. Mata pencarian baru ya Pak ya? Karena kita ini sebagian dari lingkungan saya itu bertani kopi. Bertani kopi itu 4 tahun baru menghasilkan 1 hektar. Mereka sudah setiap hari ke kebun mengurus, membuang tunasnya. Kopi itu nggak boleh ada gulma sama sekali, nggak boleh ada rumput sama sekali, dibersihkan betul. Jadi hampir habis waktunya. Paling mereka cuma pendapatannya kalau mereka bisa selipkan dengan tanam sayur pada tahun pertama, tahun kedua. Sampai 4 tahun mereka kerja full, nggak bisa ditinggal. Gitu. Hampir setiap bulan mereka kerja terus di kebun itu. Bayangkan masa kerja mereka. Berapa hari, kali berapa jam. Hidup mereka untuk itu. Paling hebat dalam 4 tahun itu menghasilkan 50 juta. Kalau dibagi satu tahun paling-paling cuma 11 juta. Kalau ditanam porang, tanam saja udah begini, nggak usah terlalu repot, nggak mau susah-susah, tawarkan sama makelar. Mau beli 50 juta itu lahan saya, pasti dibeli langsung dicabut. Nggak nunggu sampai panen ya Pak ya? Iya, karena memang orang sudah tahu memang penghasilannya bisa sudah bisa maksimal. Iya ya. Jadi kalau kita sampai 50 juta itu misalnya butuh 3 tahun 4 tahun, dengan porang cukup 1 tahun. Iya. Ini memang agak lebih ini. Nanti kalau memang ini sudah menjamur di masyarakat, tingkat keamanannya yang nggak repot tempat kita ini. Kira-kira kapan nih Pak Bapak mau sosialisasikan kepada masyarakat? Setelah saya panen. Setelah masa panen. Ya. Berarti 8 bulan ke depan? Iya. Ya. Pemirsa, kita jeda dulu ngobrol-ngobrolnya, kita lanjutkan nanti ya. Kalau ini kebunnya agak berbeda. Iya. Kebun saya ini kebetulan tanahnya ini kan tanah di tengah pemukiman. Iya, benar. Dan ini tidak subur untuk ukuran kita Sumatera. Karena lihat di samping itu kita punya potongan tanah hampir 1,5 meter ya. 1 meter paling tidak. Ketika tanah yang sudah dipotong itu pastinya tanah di bawahnya lebih tandus. Karena bukan tanah asli, bukan tanah dasar. Tapi saya mencoba, kalau saya memperlakukan ini dengan baik, di tanah yang potongan ini saja
Kalau tanah potongan itu kan biasanya tanah kuning di bawahnya. Iya. Di tanah potongan ini saja dia bisa tumbuh dan ripa buahnya, umbinya bisa maksimal. Bagaimana kalau ini ditanam di kebun-kebun rakyat? Iya, benar ya, Pak ya. Nah itu, bagaimana kalau tanam di kebun rakyat? Dan kalau di Jawa, Iya, Pak. kalau di Jawa itu orang jarang jadi kaya karena porang. Kenapa? Karena lahan mereka tidak ada. Tapi mereka cukup dengan porang. Contohnya mungkin porang ini kan banyak YouTubernya. Iya, iya. Banyak sekali YouTuber porang itu. YouTubernya, tapi saya tidak berusaha untuk menjadi YouTuber. Besok-besok kita Peluang itu juga, Pak. kita biarlah adik-adik nanti bisa menjual produk ini dengan YouTubernya. Iya. Nah, dengan ini kalau Jawa paling lahannya segitu sampai segini. Iya. Cukup Paling dia sempit. punya modal 6 juta. Kemarin saya beberapa kali kunjungan melihat beberapa orang yang berhasil. Mungkin kita agak aneh. Dengan modal 6 sampai 8 juta karena tenaga sendiri segala macam, dia beli bibitnya saja. Itu dia suami istri itu bisa berangkat untuk umroh. Paling tidak penghasilannya. Segini saja kalau maksimal dari sana sampai sini, perawatan bagus dengan tanah yang bagus, pemilihan bibit yang baik. Kalau bicara tentang pendapatan, ini cukup untuk mengkuliahkan anak. Iya, segini saja. Memang ini kalau sekarang ini memang agak repot karena permintaan terhadap bibit ini terlalu tinggi sehingga tidak bisa dijangkau. Iya, benar. Tapi di beberapa orang di Kelurahan Kayuara, Lubuk Tanjung ini, saya edukasi lah ya, saya ajak, saya ini, terus mereka ke hutan, ternyata ada, tapi sedikit. Ada, sekarang ada beberapa petani di tempat kita yang sudah kita support. Ada mungkin 5.000 batang, ada yang 10.000 batang, ada yang 3.000 batang. Kalau 5.000 batang saja dia bisa menghasilkan umbi 2 kilo dan harga 10.000, kan 20 juta duit. Iya, iya. Ya sangat-sangat ini sekarang sudah ada, tapi ketersediaan sebenarnya ada yang paling besar ini di tempat kita. Kalau saya nggak ada apa-apanya, saya hanya mencoba untuk memberi contoh. Kenapa saya harus di pinggir jalan supaya orang lihat mau tahu apa ini. Nah, tapi yang besar bukan saya sebenarnya. Ada pemain besar, memang petani besarnya itu di Terawas. Dia punya lahan hampir 20 hektar, mereka tanam semua dengan bibit-bibit unggul. Ini kalau 1 hektar bisa ditanam 40.000 batang dengan jarak tanam seperti ini. Dari tanamnya itu sendiri berapa? Ya, jarak tanamnya macam-macam. Kalau bibitnya ini kan, kalau bibitnya dari umbi yang besar, umbi yang 1 tahun kita panen, nggak kita jual, kita tanam lagi, paling tidak jaraknya 30-60. Tapi kalau kita dari biji kata itu cukup 20, 30. 1 hektar itu normalnya bibit kita 40.000 batang. Bapak sendiri itu dari bibit atau udah menjadi umbi? Macam-macam, semuanya saya tanam. Kalau kita eksperimen itu begitu. Iya, Ada yang dari mencoba. umbi, ada yang dari kata, ada satu lagi Dari apa tuh, Pak? spora. Spora Itu dia berbunga. Ada contohnya mana? Dia berbunga, mekar, itu bunganya itu yang menjadi tapi bibitnya kecil-kecil. Nah, ini salah satu contoh dari spora semua ini. Oh, Ini spora, ini umbi super. Oh, ini dari umbi ya, Pak ya? Ya, ini dari spora, ini kecil. Saya punya, tapi lumayan loh, spora udah punya kata kayak gini. iya. Ya, ini spora. Spora itu sebesar biji kopi. Oh, ini ya, Pak ya? Ya, tapi memang dia tingkat kerawanan untuk hidup itu memang lebih Lebih rawan, sulit, ya. lebih sulit. Yang paling bagus bibit itu tetap kata. Kata ya, Pak. Kalau umbi kadang-kadang kalau cuaca terlalu basah sering busuk. Iya. Masa panennya sama apa, Pak? Iya. Antara bibit, umbi, dan spora ini sendiri? Sama saja masa karena dia siklusnya alam. Oh, sama. Dia 8 bulan maksimal itu pasti mati. Nah ini spora. Iya. Ini spora. Oh, ini ya, Pak ya? Ini spora. Spora ini nanti tumbuh besar. Bunga nanti jadi bunga yang besar. Nanti ininya ada biji-biji.
Dalam satu biji ini bisa sampai 500 biji. Jadi spora ini bisa jadi bibit lagi ya Pak ya? Ya. Spora ini kemarin harganya 1 kilonya 5 juta. Lebih mahal ya Pak ya? Iya, tapi banyak. Iya, iya benar. Benar banyak. Ya. Untuk pemeliharaannya sendiri Pak, porang ini bagaimana Bapak? Kalau ya karena saya ini sebenarnya belum pernah sih, bukan penggiat dari pertanian, tapi saya belajar dari orang-orang. Ya kita memperlakukan seperti layaknya orang bertani. Lahannya kita bajak, kita traktor. Terus kenapa harus memakai ini nggak mesti, ya nggak mesti. Tapi karena lahan ini kemarin setelah dipotong tidak dipelihara, ini isinya ilalang semua. Jadi karena ilalang, kalau kita tanam saja, kita rumputin, besok tumbuh lagi susah untuk mengendalikan. Makanya kita pakai mulsa. Mulsa ini fungsinya supaya rumputnya tidak tumbuh. Iya, bisa pengatur pola juga ya Pak ya? Karena rumputnya itu ilalang itu kan bahaya. Ilalang itu kan paling parah kan dari sekian banyak rumput-rumputan. Bapak tadi bilang ilalang ya bahaya ya Pak ya. Maksudnya kalau untuk porang ini sendiri hamanya itu apa Pak? Porang ini banyak juga sih kendala-kendalanya. Tapi ya asal kita telaten lihat itu seperti tanam-tanaman yang lain lah. Misalnya ada kayak jahe merah itu kan sering seperti itu. Kadang jamuran. Jamuran itu karena memang bibitnya terlalu lahannya mungkin tergenang air mungkin, atau tanahnya keasamannya terlalu tinggi. Dan pH-nya minimal 6 lah ini. Kalau pH-nya 6 ke atas itu agak mengurangi potensi jamur. Kemudian mungkin pemilihan bibitnya terlalu mudah. Karena orang jual, spekulan itu belum layak, mereka cabut, mereka jual. Kita beli, kita nggak tahu itu jauh mana, mereka jemur seakan-akan kering. Setelah kita tanam, memang kadang-kadang ini juga cuma 50% yang hidup. Karena saya beli dari Jawa Barat yang ini. Ini mereka, karena mereka mau jualan, karena kita tidak tersedia, tapi saya sudah berpikir saya siap menanggung sebagian resiko itu. Nanti kalau kata saya sudah panen, mungkin saya nggak lagi sampai segitu. Nggak ngambil bibit dari sana sebanyak itu lagi ya Pak ya? Iya itu. Kemudian kalau sudah besar, ini sering ada ulat pemakan daun. Pemakan daun yang hitam-hitam itu, yang sering ini. Ini semua hama sudah pernah menyerang ini. Sudah sama semua. Saja dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Iya, sama, tapi ya semuanya karena kita harus belajar dengan petani-petani yang lain, ya tidak ada yang tidak bisa diatasi kan. Semuanya yang bisa itu, karena itu besar-besar semua itu. Iya, benar sekali. Iya. Pak, spora itu sendiri susah nggak sih Pak untuk dirawat, atau ada perawatan khusus untuk spora ini Pak? Baik spora, bibit apa segala macam setelah dipanen ini, kataknya dipanen. Kalau ini sudah mati, nanti pohonnya mati, tumbuh begitu, kataknya lepas, kita ambil, umbinya kita angkat. Itu ada masa karantina namanya. Dia memang siklus hidupnya kita biarkan saja atau bagaimanapun juga, ini selama 3 bulan 4 bulan dia nggak bisa hidup, dia mematikan diri sama kayak jahe. Kayak tanaman jahe itu dia nanti pada saat 3 bulan 4 bulan lagi dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah perawatannya itu masa jedanya itu, masa jedanya itu memang ada perawatan. Kita kasih di tempat yang kering, jangan terlalu lembab, jangan terlalu panas, sehingga nanti pada saat dia tumbuh tidak jamuran, tidak terlalu basah ya, tidak terlalu kering, sehingga cepat bertunas. Nah, bisa dilihat di YouTube itu cara perlakuannya demikian banyak. Saya belum begitu ahli, tapi saya lakukan itu. Saya banyak belajar dari media sosial itu. Iya, jadi sebenarnya kan saya lihat sendiri kebun porang Bapak ini kan lumayan luas ya Pak ya, kalau yang saya lihat gitu. Nah ini kan ada perbedaan ini contohnya ya Pak ya, kayak ini lebih tinggi, lebih subur. Itu masa tanamnya semuanya sama apa memang berbeda sama. Bapak?
bibit yang sama tidak pasti tumbuh yang sama. Oh, Iya. jadi berbeda deh Pak. Ya, tidak mesti tumbuhnya sama, tidak sama ini. Tapi makanya nanti kalau masa panennya yang ini mati, yang ini belum, yang ini sudah tinggi, yang ini baru naik, itu biasa. Bahkan ada juga yang memang karena tanahnya yang terlalu tandus potongan ini, jadi memang ada sebagian yang memang kekurangan nutrisi. Oh, iya. Ini lahan saya ini sebagian dalam tahap rehabilitasi, pemulihan karena memang sebagian itu banyak yang kurang nutrisi lah ya. Kalau kita manusia ini kurang asupan gizi makan. Oh iya benar. Nah ini hamanya nih. Iya, ulat ya Pak ya. Ini hamanya ulat. Ini ulat. Nah ini pemakan daun. Itu yang merusak. Mana tadi? Itu Pak. Ini ulat pemakan daun. Ini yang sudah memakan daun, tapi dia tidak mematikan. Oh, tidak mematikan. Tidak mematikan, hanya nanti tumbuh lagi daunnya, tumbuh lagi. Nah, yang kalau jamuran di bawah, ada contoh jamuran nanti batangnya podol bahasa Jawanya, batangnya ini patah, Oh, patah, Iya Pak. dan umbinya menjadi busuk. Oh iya. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan dari tanaman. Makanya tadi ada sebagian saya lihatin, saya ajak lihat nanti untuk mana yang jamuran tadi itu nanti kita angkat, kita bersihkan lagi, kita obatin jamurnya, terus kita masukkan lagi. Oh iya. Ya begitu. di Itu ada ulat juga tuh. Aduh Pak. Ngomong-ngomong ulat, kami takut ini. di lahan seluas ini apa Bapak sendiri yang mengontrol? Iya, porang kan dari Porang tadi kami ini, Pak. lihatnya cuma Bapak Iya, sendirian. cuma Bapak tuh. sendirian. Enggak, karena nggak mesti tiap hari. Oh, enggak tiap Ini- hari ya Pak? Ini baru kemarin dibersihkan. Kan nggak ada rumput-rumputan nih, kurang nggak rumput-rumputannya kurang. Cuman belum begitu subur ini. Sebagian subur, sebagian sudah maksimal perawatan, sebagiannya memang butuh perlakuan khusus. Ini termasuk perlakuan khusus yang butuh kita pacu lagi supaya ini, dan ini ada pekerjanya. Oh, ada Ada pekerjanya. Saya hanya kalau saya langsung nyangkol, ya, yang nyemprotin, mungkin tidak sempat lagi ke kantor. Orang berapa Pak yang bekerja di lahan Bapak? Macam-macam. Tergantung kebutuhan ya Pak. Kebutuhan bisa sampai 5 atau 6 orang setiap satu bulan, mungkin 2 kali fase lah. Satu bulan itu mungkin kerjanya 10 sampai 15 hari. Pak, saya lihat itu ada ayam atau binatang-binatang. Apa itu tidak mengganggu perkembangan dari tumbuhan ini, Pak? Selain dari ulat dan jamur tadi, porang ini tidak ada mangsanya. Mau apa binatang-binatang pemangsa ya, segala macamnya tidak ada. Ayam dan seterusnya nggak ada. Karena ini kan dia agak gatel. Oh, Agak gatel ini namanya. Jadi memang agak kurang. Kalau monyet, babi, itu hampir nggak ada gangguan. Tapi ini hanya sekilas saja tentang porang. Masih banyak yang perlu diketahui lagi lebih lanjut. Tapi ya lumayan lah pemirsa bisa minimal kenal lah apa itu porang. Iya, minimal bisa mengenalkan porang ya Pak ya untuk masyarakat. Nanti banyak sekali orang yang mau minta carikan bibit ini segala macam. Untuk saat ini porang ini mahal. Ketika porang mahal, saya nggak mau mengajak. Saya tidak mau mengajak masyarakat lain untuk ikut di sini karena ini termasuk spekulasi ya. Percobaan ya Pak Percobaan. ya. Kalau gagal, saya berpikir Kasihan mereka yang kalau budgetnya misalnya 5 juta, kalau gagal mereka opportunity cost, biaya kesempatannya hilang. Iya, benar. Dengan uang 5 juta itu kalau dia bertanam sayur-sayuran mungkin sudah menghasilkan. Maka dari itu kita memulai sendiri untuk mencari kepastiannya ini, metodenya, hasilnya lebih mudah terukur. Nanti pada saatnya petani-petani yang ada di lingkungan kita, saya memang bisa bercita-cita tertarik juga ya Pak ya. tertarik untuk itu. Atau kalau memang mereka nggak punya dana, mungkin kita bisa ada kemitraan dengan beberapa pihak. Iya benar. Itu penting. Kelompok kerja, kelompok Iya, tani gitu. Pak. kelompok tani. Tapi nantilah next. Ya, next. Rencana ke depannya itu ya Pak ya. Rencana ke depan.
mimpi boleh kan, Iya. tapi mimpi tidak boleh sambil tidur terus. Jadi yang caranya giat kerja, nanti kita lihat. Jadi ini baru apa Pak, tanaman pertama ya Pak ya, bisa dikatakan. Tanaman pertama. Jadi belum bisa tahu Nah, kayak mana ini- nanti hasilnya. Ini ada juga, kayaknya datang ke sini nggak tahu bocoran dari mana. Iya. Itu pembolang. Dia mencari sendiri di hutan, Oke. dan dia tanam sendiri. Ini contoh mereka sendiri. Mungkin kebun mereka itu ya, percaya nggak? Kalau nanti umur 1 tahun kebun mereka itu, mereka tanam sendiri. Mereka nggak tahu kalau mereka sudah sebesar ini biji kata. Saya bilang, kalau kamu punya 1 hektar, kalau kamu nggak mau, saya bayar 100 juta. Saya bayar 100 juta. Iya. Karena saya sudah tahu hasil yang akan didapat. Ya, biar kalau orang-orang, tapi saya berusaha mengajak mereka meneruskan dulu, jangan sampai berpikir menanam langsung instan gitu ya. Iya, Pak. Ini sudah banyak sekali penjelasan yang Bapak informasikan ke kami, ke penonton juga mungkin ya Pak ya. Jadi bagi penonton yang mau nih kayak tanya-tanya, mau tahu tentang budidaya porang, bisa langsung hubungi Bapak Hendy ya, atau tanya, konsultasi apapun itu bisa. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Bapak Hendy. Terima kasih ya Pak atas waktunya, Iya, dan sama. terima kasih atas ilmunya juga. Dan sampai jumpa di Linggau Streaming episode berikutnya. Bye-bye.